Sahabat Rentik Iman, pernah nggak sih kalian merasa sesak melihat berita tentang negeri kita sendiri? Kerusuhan, kekacauan, janji yang dikhianati, rasa takut akan masa depan anak cucu kita nanti. Hingga kita pun tenggelam dalam overthinking tanpa ujung. Tapi, tahukah kamu, Al-Quran ternyata sudah menyimpan kisah yang bisa jadi penenang untuk hati kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi konten penuh makna. Insya Allah jadi ladang ibadah untuk kita semua. Hari-hari ini, rasanya setiap kali membuka gawai, kita disambut berita yang bikin dada sesak. Ada gedung yang terbakar, jalanan penuh kerusuhan, fasilitas umum yang hancur, dan suara rakyat yang tumpah ruah di jalanan. Di layar kaca, potongan gambar itu berulang-ulang diputar, seolah memperkuat kecemasan. Kita duduk menatap layar, tangan gemetar, dan hati bertanya-tanya, sampai kapan negeri ini akan terus seperti ini? Di satu sisi, ada rakyat yang berteriak menuntut keadilan. Tapi di sisi lain, ada mereka yang mestinya bertanggung jawab justru memilih bungkam. Diam 1000 bahasa, seolah tak peduli. Bahkan, ada yang lari dari tanggung jawab. Lebih menyakitkan lagi, ketika yang keluar dari mulut mereka hanyalah ucapan maaf yang terdengar nyaring, tapi kosong makna. Kata-kata itu ambigu, kontras dengan sikap nyata. Kita hanya bisa menunduk, menahan perih, karena sadar orang-orang yang seharusnya menjadi perisai justru memilih jadi penonton. Dalam situasi ini, emosi bercampur jadi satu. Marah, kesal, sedih, kecewa. Seakan-akan nada kita sesak menampung semuanya. Pernahkah kalian merasa, bahkan untuk tidur pun sulit, karena pikiran terus berlari, bayangan buruk bermunculan tanpa henti, ancaman makar, kemungkinan negeri ini hancur, ketidakpastian yang menanti. Bahkan, kita mulai bertanya dalam hati, bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Jika kita saja merasa berat menanggung ini, bagaimana generasi selanjutnya yang akan hidup di negeri penuh luka? Kekhawatiran itu semakin besar bagi para orang tua. Mereka menatap anak-anak yang sedang tertidur lelap, lalu hati mereka dihantam rasa takut. Apakah anakku akan tumbuh di negeri yang lebih buruk dari hari ini? Apakah masa depan mereka akan aman? Kekhawatiran ini seperti gelombang yang datang tanpa henti, membuat siapapun merasa lelah. Dan tanpa sadar, kita pun terjebak dalam overthinking yang menggerogoti iman dan harapan. Kita mungkin gak sadar, tapi seringkali menaruh harapan begitu besar kepada manusia. Kita berharap ketika ada pemimpin baru, negeri ini akan berubah total. Kita yakin ketika mereka berjanji di depan kamera, masa depan akan lebih baik. Namun kenyataannya, janji itu tak lebih dari kata-kata manis di saat mereka butuh suara. Setelah kursi kekuasaan diraih, suara rakyat dibungkam perlahan, seolah kita tak pernah ada. Bukankah ini yang membuat kita semakin sakit hati? Kita sadar telah salah menyandarkan harapan. Kita menitipkan masa depan negeri ini kepada manusia yang rapuh, penuh ambisi, dan sering lupa daratan ketika sudah berada di atas. Padahal sejarah sudah sering mengajarkan, pemimpin datang dan pergi, tapi kekecewaan rakyat selalu berulang. Seperti lingkaran yang tak pernah putus. Mungkin inilah teguran lembut dari Allah. Bukan karena Allah tak peduli, tapi justru agar kita tidak lagi salah menaruh sandaran. Sebab, selama ini kita terlalu sibuk menunggu pahlawan dari kalangan manusia. Padahal, sang pemilik masa depan hanyalah Allah. Semua kekecewaan yang kita alami bisa jadi adalah jalan agar kita kembali, agar kita sadar bahwa manusia hanya perantara, sementara Allah lah yang menentukan segalanya. Dan di titik ini, hati kita mulai berbisik.
Mungkin sudah waktunya berhenti menggantungkan semua harapan kepada janji manusia. Mungkin sudah waktunya kembali belajar bersandar hanya pada Allah. Sebab bila kita terlalu menaruh harapan pada makhluk, yang datang hanya luka. Tapi bila kita bersandar kepada Sang Pencipta, yang datang adalah ketenangan, sekalipun situasi negeri belum berubah. Di tengah rasa takut dan cemas akan masa depan negeri, ada satu kisah dalam Al-Quran yang begitu relevan. Kisah seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya. Negeri tempat ia tinggal berada di bawah kekuasaan rezim zalim, Fir'aun. Bayi laki-laki yang lahir dianggap ancaman, dan setiap bayi diperintahkan untuk dibunuh. Bisa kita bayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu ketika tahu masa depan anaknya hanya ada dua pilihan, mati di tangan rezim atau hidup dalam ketakutan. Kondisi itu membuat siapapun merasa mustahil ada masa depan. Sama seperti kita hari ini yang merasa negeri penuh masalah. Seorang ibu tak punya siapapun untuk dimintai pertolongan. Tak ada pemimpin yang bisa melindungi dan tak ada jaminan keamanan untuk anaknya. Hati yang tadinya penuh kebahagiaan karena kelahiran buah hati, kini berubah jadi ketakutan mendalam. Kalimat yang mungkin terlintas dalam hatinya, "Anakku tak punya masa depan di negeri ini." Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Di tengah putus asa, Allah memberikan ilham menenangkan. Sebuah pesan langsung ke dalam hati sang ibu. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Janganlah engkau takut dan janganlah bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Bayangkan betapa sejuknya hati seorang ibu mendengar janji itu. Inilah pelajaran besar. Meski situasi negeri tidak berubah, Allah mengubah kondisi hati hamba-Nya. Bayi Musa tetap lahir di masa Fir'aun, rezim tetap zolim, ancaman tetap nyata, tapi hati seorang ibu diberi kekuatan luar biasa untuk percaya pada janji Allah. Sama seperti kita, mungkin negeri ini belum berubah sesuai harapan, tapi bila Allah menenangkan hati kita akan tetap mampu menjaga iman, tetap tegar, dan tetap berjuang dengan cara yang benar. Teman-teman, yang sering kita lupa adalah ketika Allah memberi ilham kepada ibu Nabi Musa, kondisi negeri itu tidak berubah sedikit pun. Fir'aun masih berkuasa, rezim masih kejam, tentara tetap berpatroli mencari bayi laki-laki untuk dibunuh. Semua tetap sama. Namun ada satu hal yang berbeda. Hati sang ibu kini kuat. Allah menenangkan batinnya, membuatnya sanggup melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, menghanyutkan bayinya ke sungai dengan keyakinan bahwa Allah akan menjaganya. Begitulah cara Allah bekerja. Allah tidak selalu mengubah situasi di sekitar kita. Kadang masalah tetap ada. Kondisi negeri tidak kunjung membaik, berita buruk terus berdatangan. Tapi yang Allah ubah adalah hati kita. Dari yang awalnya penuh ketakutan, menjadi lebih tabah. Dari yang semula gelisah, menjadi lebih tenang. Dari yang semula rapuh, menjadi lebih kuat menghadapi kenyataan. Inilah pelajaran besar buat kita semua. Apa yang terjadi di negeri ini bisa jadi tidak segera berubah. Kekacauan, ketidakadilan, bahkan kebohongan dari para pemimpin mungkin masih terus berlangsung. Tapi jika hati kita diisi dengan ketenangan dari Allah, kita akan tetap bisa melangkah. Kita tidak lagi tenggelam dalam overthinking, karena kita tahu situasi ini adalah ujian dan Allah sudah menyiapkan jawabannya. Dan bukankah ujian ini mulai menampakkan siapa yang sebenarnya? Dari ujian ini, kita bisa melihat mana yang sungguh peduli pada negeri, mana yang hanya merusak, dan mana yang bermuka dua. Sama seperti masa Fir'aun, Allah sedang menyingkap tabir agar kita tahu siapa yang tulus, siapa yang munafik, siapa yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri.
Semua ini bukan tanpa maksud, melainkan bagian dari cara Allah memperlihatkan kebenaran di balik kebingungan. Tugas kita hari ini bukanlah menambah kerusakan, bukan merusak fasilitas umum, bukan membuat korban berjatuhan, bukan pula tenggelam dalam amarah yang buta arah. Justru di saat kondisi negeri makin gelap, kita harus memastikan satu hal: nyala cahaya iman di hati tidak padam. Cahaya itulah yang akan membimbing langkah kita, agar setiap suara, kritik, dan aksi yang kita lakukan berangkat dari kebaikan, bukan dendam. Ketika hati kita dikuasai ketakutan, kita cenderung tergesa-gesa, mudah panik, dan akhirnya salah jalan. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan takut, jangan bersedih, karena masa depan ada di tangannya. Tugas kita hanya memastikan bahwa langkah yang kita ambil tidak melukai orang lain, tidak menambah beban rakyat, tapi justru menghadirkan ketenangan dan solusi. Dengan begitu, kita bisa benar-benar menjadi bagian dari perbaikan, bukan bagian dari masalah. Ujian ini juga sekaligus menyaring siapa di antara kita yang benar-benar tulus mencintai negeri ini. Sebab cinta kepada negeri bukan sekadar kata-kata, tapi dibuktikan dengan ikhtiar menjaga kebaikan meski dalam keterbatasan. Bisa lewat doa, lewat suara yang jujur, atau lewat kerja kecil sehari-hari. Dan jangan lupa, cinta terbesar adalah dengan menjaga agar hati kita tetap terhubung pada Allah, Sang Pemilik masa depan negeri ini. Karena di titik ini, kita harus sadar, tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain Allah. Tidak ada janji politik, tidak ada slogan manis, tidak ada manusia yang bisa menjamin masa depan kita. Hanya Allah yang benar-benar memegang kendali. Maka biarlah semua rasa khawatir, takut, dan cemas itu kita serahkan kepadanya. Kita hanya perlu menjaga iman tetap menyala, sembari terus berikhtiar dengan cara-cara yang benar. Teman-teman, jangan lelah mencintai negeri ini. Jangan biarkan overthinking menenggelamkan harapan kita. Ingatlah, sebagaimana kisah ibu Nabi Musa, Allah tidak selalu mengubah situasi, tapi Allah pasti bisa menenangkan hati kita. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga konten ini jadi pengingat, jadi penenang, dan jadi amal jariah untuk kita semua. Karena pada akhirnya, masa depan negeri ini bukan di tangan manusia, melainkan di tangan Allah yang Maha mengatur segalanya.